Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ehwaina Syahada, mahasiswi semester 4 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dengan menjelaskan topik dari presentasi kelompok 5 dengan judul menunjukkan kinerja sebagai pendidik PAUD yang mandiri dan terukur. Pengertian kinerja kerja. Kinerja guru merupakan perwujudan dari kemampuan dalam bentuk karya nyata, hasil kerja, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah, profesi yang diembannya, serta moral yang dimilikinya. Menurut Amran Nurdin, tahun 2004 mengatakan bahwa untuk mengembangkan profesional diperlukan yang pertama, knowledge atau pengetahuan, yang kedua, ability atau kemampuan, yang ketiga, skill atau keterampilan, yang keempat, attitude atau sikap diri, yang kelima, habitat atau kebiasaan diri. Ada 7 tugas utama guru. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Ingat, apa yang terlihat, terdengar, dan terasa oleh siswa dari guru harus berfungsi sebagai teladan yang akan ditiru dan diamalkan oleh siswa. Karena itu, diberi teladan baik buat siswa dalam segala kesempatan. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Pada posisi ini, guru harus menjadikan dirinya sebagai seorang profesional dan memiliki kompetensi sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Karena bagaimana mungkin dapat melahirkan siswa yang memiliki kompetensi kalau gurunya impotensi. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Pada posisi ini, seharusnya guru berada di barisan depan untuk membimbing siswa ke arah tujuan yang diharapkan. Karena itu, guru harus proaktif dalam memahami kondisi dan kompetensi yang dimiliki siswa. Yang keempat, guru sebagai pelatih. Pada posisi ini, guru harus mampu memberikan latihan secara terukur dan terus-menerus agar apa yang menjadi target pembelajaran tercapai. Yang kelima, guru sebagai pengarah. Arahkan siswa untuk dapat mengembangkan seluruh potensi dan kreativitas siswa kepada tujuan pembelajaran, merangsang siswa untuk mampu merespon dan melakukan sendiri apa yang seharusnya mereka lakukan. Yang keenam, guru sebagai penilai. Menilai siswa berarti sebuah upaya untuk mengetahui apakah proses pembelajaran yang sudah dilakukan telah dilakukan secara efektif. Karena itu, lakukan kegiatan penilaian ini secara teratur dan terukur. Yang terakhir, guru melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran. Sebabnya, itulah seluruh rangkaian kegiatan proses pembelajaran harus dilakukan kajian dan analisis. Kalau nilai siswa sudah dianggap baik, tentu cari tahu apa sebabnya. Demikian pula sebaliknya. Pengertian penilaian kinerja guru. Menilai kinerja guru adalah suatu proses menentukan tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas-tugas pokok mengajar dengan menggunakan patokan-patokan tertentu. Kinerja guru adalah kemampuan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilihat dari penampilannya dalam melakukan proses belajar mengajar. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, tahun 2004, halaman 67, faktor yang mempengaruhi kinerja guru itu ada 2. Yang pertama ada faktor kemampuan atau ability, dan yang kedua ada faktor motivasi. Yang pertama, faktor kemampuan. Secara psikologi, kemampuan guru terdiri dari kemampuan potensi atau IQ dan kemampuan reality, knowledge, dan juga skill. Artinya, seorang guru yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan sesuai dengan bidangnya secara terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditetapkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Dengan penempatan guru yang sesuai bidangnya akan dapat membantu dalam efektivitas suatu pembelajaran. Yang kedua ada faktor motivasi. Motivasi terbentuk dari sikap seorang guru dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan seseorang
yang terarah untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun faktor yang mendukung kinerja guru itu ada dua, ada faktor dari dalam sendiri dan faktor dari luar sendiri. Yang termasuk faktor dari dalam diri sendiri diantaranya kecerdasan, keterampilan dan kecakapan, bakat, kemampuan dan minat, motif, kesehatan, kepribadian. Lalu berikutnya yang termasuk faktor dari luar sendiri diantaranya lingkungan keluarga, lingkungan kerja, komunikasi dengan kepala sekolah, sarana dan prasarana, kegiatan guru di kelas, dan kegiatan guru di sekolah. Berikutnya, kompetensi guru. Istilah kompetensi secara bahasa berasal dari kata kompetensi yang berarti kemampuan atau kecakapan menurut Rusman tahun 2010. Kompetensi juga dapat diartikan dengan kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi yang pertama kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman terhadap anak usia dini dan pengelolaan pembelajaran yang partisipatif dan menyenangkan. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik atau warga belajar, dan berakhlak mulia. Berikutnya, kompetensi sosial yaitu berkenaan dengan kemampuan pendidik anak usia dini sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan anak usia dini, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali anak usia dini, dan masyarakat sekitar. Berikutnya, kompetensi profesional. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian expertise para anggotanya. Artinya, pekerjaan itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi, kesimpulannya adalah kinerja guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah dan bertanggung jawab atas peserta didik di bawah bimbingannya dengan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Kinerja guru tidak hanya ditujukan oleh hasil kerja, akan tetapi juga ditunjukkan dengan perilaku dalam bekerja. Faktor yang mempengaruhi kinerja guru ada dua, yaitu faktor kemampuan dan faktor motivasi. Kinerja guru juga dapat ditujukan dari seberapa besar kompetensi-kompetensi yang dipersyaratkan dipenuhi, yaitu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.